Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bam Siono. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan review HT Yaesu, ini radionya, yaitu Yaesu FT3D. Ini ya. Apa saja fitur-fitur yang ada di radio ini? Mari kita lihat sama-sama. Sebelum kita mulai bahasan radionya, kita tunjukkan dulu boxnya dan apa yang didapat waktu kita beli pertama kali. Ini adalah model boxnya ya. C4FM, singkatan dari Continuous 4 Level Frequency Modulation, maksudnya itu. Itu adalah tipe radio digital yang dikembangkan oleh Yaesu. Dual band ya, ini digital. Sebelah kiri itu ada keterangannya, ini ekspor, ini maksudnya itu dipakai di luar Jepang, ini made in Jepang. Include JNA72 itu antenanya made in China, dan SBR14LI itu baterainya, lithium baterainya, dan chargernya SAD24 itu chargernya. Jadi isinya ada itu, ada antena, charger, dan baterai. Oke, kita coba buka dulu isinya. Ada manual booknya. Ini sangat detail manual booknya ini. Ada 94 halaman ya. Di dalam boxnya tentunya kemarin ada unit baterainya dan unit HT-nya sudah kita ambil, dan antenanya. Jadi sisanya hanya ada kabel USB ini. Ini kabel buat program. Dan ada klip dipasang di sini. Ada kwitansi pembelian. Serial numbernya ini harganya. Oke, itu kira-kira isinya. Kita singkirkan dulu, kita mulai fokus ke radionya sekarang. Baiklah, kita mulai reviewnya. Ini adalah model radionya. Tampak depan seperti ini, tampak samping ada colokan buat cas dan mic. Yang di atas ini dipakai buat kabel USB buat data program, dan ada SD card-nya ini. Ini kita pasang SD card yang 16 GB. Kemudian yang di sebelah kiri ini tombol PTT biasa, ini tombol moni. Ini tombol dipakai buat mindah selection antara power dan square. Ini on off-nya dan tombol lock kalau kita tekan. Kemudian kita tunjukin baterainya. Bukanya seperti ini. Ini belakangnya, modelnya FT3DR made in Jepang. Ini baterainya. Baterainya 2200 mAh. Kita masukin lagi. Kita coba on kan. Tombol-tombolnya ada
dua macam, ada yang di layar, di display. Ini tombol function menu dan memory write, ini kalau kita tekan untuk memory write, atau tombol function ini function ya. Ini dipakai buat pindah tipe transmitter, transmitnya. Ini mode transmit juga sama, ini modenya apa, narrow, wide atau digital. Yang kedua tombol fisik, ini ada tombol back dan display dan band. Ini band untuk pindah-pindah band dari AM, SW, UHF, VHF. Ini tombol pindah dari frekuensi ke memori. Ini tombol A dan B dari atas. Ini grup memori, ini dipakai kalau kita bikin grup, ini grup monitor namanya ini. Ini tombol wire X digital komunikasi. Oke, kita coba ini ya. Ini AB ya ini. Ini tombol dipakai buat frekuensi ke memori. Ini yang B ya. Kalau yang A yang frekuensi ya. Ini tombol band yang merubah band dari AM, FM, ini channel FM, ini R band AM, ini VHF, ini VHF juga, ini VHF yang general, ini UHF, ini juga masih UHF general, ini UHF untuk siaran TV. Nah, ini ke AM, ini yang A tadi, yang B juga sama. Yang B kita ganti ke memori dulu, frekuensi dulu. Yang B tidak selebar yang A ya frekuensinya ini. Ini ada VHF, VHF juga, UHF dan ada UHF di atasnya. AM tidak ada dia. Ini kalau yang B, kalau yang A ada. Oke, ini tombol display itu dipakai buat untuk setting menu nih. Menunya ada display, ada transmitternya, ini macam-macam untuk settingnya nih. Ada sinyal ini ya, GPS-nya ini. Ini ada GPS-nya nih. Jadi merubah antara GPS dan tampilan normal. Selection GPS dan tampilan normal. Kalau agak lama dia untuk setting. Setting ada macam-macam display itu. Itu kira-kira tombol menunya. Ini menu function ya, ini functionnya ini dipakai buat mencari function apa yang akan kita pakai gitu. Back. Oke, jadi intinya gitu, ada menu function. Dan ini menu buat setting menu nih, setting lebih ke konfigur yang ini ya, ini setting menu, setup lah, ini setupnya di sini, setup displaynya, setup frekuensinya, setup model memorinya, macam-macam ini, signalingnya, macam-macam ini. Oke ya, itu kira-kira menu singkat dari Yaesu FT3D. Sekarang menu unggulan dari Yaesu ini apa? Yang pertama adalah displaynya. Ini displaynya ini multicolor dan touchscreen ini. Jadi kita tinggal ngetik di sini kalau kita mau frekuensi berapa. Itu. Jadi keunggulan di situ. Jadi touchscreen dan langsung menu di situ. Mencari-cari di sini. Semua ada di sini yang kita cari. Tombol itunya, menu-menunya, tinggal ditekan aja layarnya, pilih yang mana gitu, langsung bisa action. Jadi, layarnya touchscreen dan menunya gampang dioperasikan karena touchscreen aja, tinggal kita scan misalkan, langsung mulai scan. Berarti ini scan. Kalau berhenti dia berarti dia ada yang masuk. Stop di sini, stop. Oke.
Itu keunggulan yang pertama ya, dari displaynya. Keunggulan yang kedua adalah ini real dual band operation ya. Jadi A dan B itu masing-masing terpisah dan bisa dioperasikan. Jadi seperti kita megang dua radio nih, benar-benar terpisah ini, dual band. Keunggulan yang ketiga adalah AF dual screen seperti ini. Dia bisa monitor gelombang broadcast FM. Kalau channel A dan channel B dia tidak aktif, dia memonitor gelombang broadcasting. Tapi kalau ada sinyal masuk di frekuensi ham-nya di A atau B, otomatis FM-nya nanti bisa mati. Ini ada frekuensi masuk, dia FM-nya mati. Karena ada yang masuk nih. Begitu nggak ada masuk, FM-nya bisa on nanti FM-nya. Ini pas nggak ada gelombang masuk ya, FM-nya nyala. Begitu ada yang masuk di frekuensi channel A dan B, gelombangnya langsung otomatis off ya, yang di itunya. Oke, itu keunggulan yang nomor 3 ya. Keunggulan yang nomor 4 adalah dia GPS-nya ini. Ini ada GPS-nya. Di sini ketahuan ketinggiannya di 68 meter ya. 66 meter ya di tempat saya ini. Ada koordinatnya, tanggalnya juga ada, jamnya juga ada. Karena saya sekarang berhenti, dia 0 km per jam. Ini keunggulan nomor 4 nih, ada GPS-nya. Kalau kembali ke itu tinggal tekan lagi. Balik. Oke, itu keunggulan yang keempat ya. Ini bisa mengetahui kecepatan dan ketinggiannya. Ya, bisa mengetahui kecepatan dan ketinggiannya berapa. Sama dengan yang ada di display mobil itu. Kecepatan kilometer per jam ya, kan sama itu, lihat tuh. Sama kan ya. Oke ya. Oke, kelebihan yang nomor 5 berikutnya adalah radio ini bisa menerima wideband dari 0,5 MHz sampai 999 MHz ini. Jadi sama dengan radio YSU yang lain, dia wideband, dan selain itu dia juga sudah ada di preset kan gelombang SW ini ya. Ini yang untuk merinnya ada berapa gelombang ini? Di setting ada 10 ya. Dan ada SB-nya ini. SB-nya ada berapa? Ini SB-nya nih. Kalau pakai yang luar itu nangkep dia sebenarnya. Oke, itu kelebihan yang nomor 5 tadi ya. Kelebihan yang nomor 6 adalah band scope seperti ini ya, band scope. Bisa memonitor frekuensi di sekitar frekuensi yang kita monitor, di lower maupun uppernya bisa kelihatan kalau ada yang masuk. Grafiknya akan muncul lebih tinggi karena itu ada modulasi yang masuk.
Ini contoh band scope ya. Kita bisa pilih ini berapa channel yang masuk, ini 19 channel ya. Ini 39 channel, 79, 19, jadi ada 3 macam tampilan. Yang tengah itu yang center, yang frekuensi yang sekarang lagi receive ya. Kelebihan nomor 7 di sini adalah bisa menerima data APRS ini, singkatan dari Automatic Packet Reporting System ini. Cuma di sini saya belum coba ya, karena tempat saya agak jauh dari yang bisa ngirim paket ya, jadi saya belum coba yang APRS itu. Tadi itu keunggulan nomor 7 ya, APRS. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada Bluetooth-nya ini di sini. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan speaker yang Bluetooth. Kemudian yang nomor 9 ya, ini bisa untuk ngerekod. Karena ada SD card-nya, ini bisa buat rekod nih, rekod suara dengan cara masuk ke menu terus direkod nih, ini rekod nih, start ini langsung rekod nih. Masuknya ke log ya, terus cek audio. Oke ya, masuk ke ini. Ini hasil rekodnya ya. Oke, itu kelebihan yang nomor berapa tadi ya, 9 ya, buat rekornya. Kemudian yang berikutnya kelebihannya dia ada SD card-nya di sini, yang dipakai buat nyimpen data recording, nyimpen foto juga bisa, ngirim paket data ke HT lain gitu. Jadi itu kelebihan yang nomor 10 ya tadi ya. Dan yang kelebihan yang utama yang terakhir adalah ini adalah radio digital ya. Jadi bisa dipakai buat komunikasi asal kita punya hotspot seperti ini. Kita bisa berkomunikasi dengan sesama radio Yesu yang disetting dengan menggunakan link yang sama. Contohnya seperti ini ya, coba kita tunjukin contohnya ya, yang kita udah setting pakai gateway di American Link ya. Coba kita tunjukin. Untuk penggunaan radio digital Yesu FT3D itu lebih simpel dibandingkan radio DMR dari Alinco atau yang lain. Di sini cukup menginput frekuensinya dan tekan tombol digital. Ini frekuensinya kita tekan ya, 433-800, dan kita tekan tombolnya. Nah gini, ini simbol digital di situ.
Kalau gini sudah langsung bisa connect GSO dengan link, memberikan link ini sekarang. Ini contohnya nih. Langsung bisa kita masuk kalau kita mau. Jadi lebih simpel cara programnya, tidak ribet seperti yang DMR harus diisi code plug-nya. Kalau Yesu tidak perlu diprogram dia radionya. Langsung kita input frekuensinya, langsung kita bisa ber-GSO seperti ini. Cukup diinput frekuensinya aja, nah seperti ini. Langsung kita connect. Tentunya dengan menggunakan hotspot ya. Ini hotspotnya nih. Jadi harus pakai hotspot supaya kita bisa terhubung dengan dunia luar ini. Ini hotspotnya nih. Menggunakan power dari baterai bank ini. Ini hotspotnya dengan pakai baterai bank. Nah, gini kita langsung bisa ber-GSO nih di top group American Link di seluruh dunia. Itu tadi secara garis besar ya, cara penggunaan radio digital yang Yesu FT3D. Ini memang keunggulan utama dari radio ini. Oke teman-teman, itu tadi kelebihan dari Yesu FT3D. Jadi yang utama memang dipakai buat radio digital ini. Contohnya ya, dengan menggunakan pasangan dengan punya hotspot dan radio digital, kita bisa ber-GSO di semua channel yang ada. Di samping kelebihan-kelebihan tadi, tentunya ini juga mempunyai beberapa kelemahan menurut saya. Kelemahan yang pertama ini adalah suaranya. Suaranya ini kecil ini untuk Yesu FT3D ini. Jadi kalau kita pakai di outdoor kurang bisa terdengar, kalah sama suara bising yang lain. Itu kelemahan pertama. Yang kedua adalah Bluetooth-nya. Bluetooth-nya ini dia tidak kompatibel dengan kita punya earplug. Kalau punya earplug itu ya, contohnya mana earplug ya, tidak kompatibel ini kalau kita pakai. Jadi kelemahan dia yang kedua adalah dia Bluetooth-nya. Ini dia tidak kompatibel dengan Bluetooth speaker yang kebanyakan. Jadi harus pakai produknya Yesus sendiri, dan dia kompatibel dengan model Bluetooth yang versi lama, karena ini mungkin softwarenya ketinggalan ya. Jadi dia kalau yang baru-baru dia tidak bisa. Itu kelemahan yang kedua. Jadi Bluetooth-nya tidak bisa berfungsi dengan baik di semua Bluetooth receiver. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah receiver wideband-nya, terutama yang di AM dan di siaran UHF yang gelombang TV-nya. Ini kurang peka suaranya, lebih peka dengan yang punyanya VX7R ini. Tapi kalau di frekuensi ham-nya cukup bagus. Saya cukup peka ini kalau di frekuensi untuk polarinya cukup bagus. Oke teman-teman, itu kira-kira kelebihan dan kekurangan dari Yesu FT3D menurut versi saya. Bagaimana teman-teman berminat untuk meminangnya, ini terserah Anda tentunya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.